Yakhshawna asalnya yakhshayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembahasan i'lal dari kitab Qawaidul I'lal. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada kaidah yang nomor 15. Dan kali ini kita telah sampai kepada kaidah yang ke-16 pada halaman 22. Akan tetapi, sebelum kita membahas kaidah yang nomor 16, kita akan membacakan sebuah kaidah tambahan terlebih dahulu pada halaman 21. Yang mana kaidah tambahan ini merupakan sebuah kaidah penyempurna dari kaidah-kaidah sebelumnya. Kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu. Idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kanat ma qablahuma maftuhatan ubdilata alifan. Nahu shona wa ba'ah. Hadza in kanat harakatuhuma asliyatan fa in kanat aridatan lam yu'tadda biha nahu da'awul qaumah wa in kanat ghairu lamil fi'li yushtaratu ayyakuna ma ba'dahuma ghairu sukunin wa illa suhihata nahu bayanin wa tawilin wa khawarnaqin fa in kanat laman wajibal i'lalu ma lam yakuni sakinu ba'dahuma alifan wa ya'an musyaddadatan karomaya wa alawiyin wa dzalika nahu yakhshawna asluhu yakhshayuna. Artinya, al-qa'idatu sebuah kaidah. Idza taharrakatil waw wal ya'u, apabila ada huruf waw dan ya berharokat, wa kanat ma qablahuma maftuhatan, dan sebelumnya itu berharakat fathah, yaitu sebelum huruf waw dan ya-nya tersebut berharakat fathah, ubdilata alifan, maka huruf ya atau wawnya tersebut harus diganti dengan alif. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang pertama. Nahu shonah wa ba'ah. Nah, contohnya juga sama seperti kaidah yang pertama, yaitu shonah dan ba'ah. Ini penjelasannya apabila ada huruf waw dan ya berharokat, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharakat fathah, maka huruf waw dan ya-nya tersebut harus diganti dengan alif. Ini sesuai dengan kaidah yang pertama. Nah, waw dan ya yang harus diganti dengan alif itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, hadza in kanat harakatuhuma asliyatan. Nah, penggantian huruf ini terjadi apabila harakatuhuma asliyatan. Harokat dari huruf waw dan ya-nya tersebut merupakan harokat asli. Artinya, harokat itu memang ada sesuai dengan asal kejadiannya, sesuai dengan syighotnya. Jika mengikuti wazan fa'ala, maka harokat fathah ketiganya itu asli, bukan harokat tambahan atau harokat yang baru datang. Jika harokat ini asli, harokat yang terdapat pada waw dan ya tersebut asli dan sebelumnya berharokat fathah, maka wawnya harus diganti dengan alif, begitu juga dengan ya-nya. Itu syarat yang pertama. Fa in kanat aridatan lam yu'tadda biha nahu da'awul qaumah. Fa in kanat aridatan, apabila harokat pada huruf waw dan ya tersebut aridoh, anyar teko, artinya bukan asli, atau harokat yang baru datang yang khusus didatangkan agar bisa dibaca karena terjadinya dua huruf yang mati atau dua huruf sukun, maka lam yu'tadda biha. Maka harokat aridoh tersebut tidak dihitung atau termasuk dalam harokat asli. Jadi apabila ada huruf waw atau ya berharokat, sebelumnya berharokat fathah, sedangkan harokat yang terdapat pada huruf waw tersebut aridoh, artinya baru datang, bukan harokat asli, itu tidak bisa wawnya tersebut di'ilal. Artinya wawnya tersebut tetap berupa waw, tidak diganti dengan alif. Seperti contoh da'awul qaumah, yang artinya itu adalah mereka memanggil atau mereka mengundang sebuah kaum atau komunitas tertentu. Da'awul qaumah. Harokat pada huruf wawnya itu merupakan harokat yang aridoh, artinya harokat yang bukan asli. Asalnya itu sukun, da'aw. Karena di sini setelahnya ada huruf sukun juga yang berupa al, maka terjadi dua sukun, dua huruf yang sukun sehingga tidak bisa dibaca. Oleh sebab itu didatangkanlah harokat bantuan yang berupa dhammah. Nah, harokat dhammah di sini merupakan harokat aridoh, bukan harokat asli. Oleh sebab itu, huruf wawnya tidak boleh diganti dengan alif. Walaupun wawnya di sini berharokat dan sebelumnya itu berharokat fathah, tidak bisa mengikuti wazan kaidah yang pertama, seperti lafadz shona dan ba'ah. Akan tetapi tetap disohihkan menjadi da'awul qaumah, yang asalnya da'aw al qaumah.
Da'au ini merupakan fi'il madi yang fa'ilnya berupa waw jamaah pada akhirnya, yaitu da'au yang berdhamir hum. Nah itu syarat yang pertama itu jika harokatnya tersebut aridoh, maka huruf waw atau ya-nya tersebut tidak boleh diilal. Nah syarat yang kedua, syarat yang memperbolehkan waw dan ya tersebut diilal atau diganti dengan alif itu adalah wa in kanata ghairu lamil fi'li, dan apabila huruf waw atau ya tersebut ghairu lamil fi'li berada di posisi selain lam fi'il, artinya berada di ain fi'il, yushtaratu ayyakuna ma ba'dahuma ghairu sukunin, maka disyaratkan huruf yang terletak setelahnya itu bukan merupakan huruf yang sukun. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika setelahnya itu ada huruf yang sukun, suhihata, maka huruf waw atau ya tersebut harus ditaswihkan, yaitu tidak boleh diiklal atau tidak diganti dengan alif. Nahu bayanin wa tawilin wa khawarnakin. Nah ini seperti lafaz bayanin, lafaz tawilin wa khawarnakin. Di sini huruf ya dan wawnya tersebut berharokat, seperti lafaz bayanin, ya-nya berharokat, sebelumnya berharokat fathah. Maka jika berkaca pada kaidah yang pertama, maka harusnya ya-nya di sini harus diganti dengan alif. Kenapa ya di sini ditasihkan atau tidak diilal? Karena tidak memasuki syarat yang mengharuskan ya-nya harus diiklal, yaitu syarat yang kedua. Dan setelahnya itu ada huruf sukun, yaitu alif sukun. Maka ya-nya tetap ditasih atau tidak diiklal, tidak diganti dengan alif. Bayanin. Begitu juga dengan lafaz tawilin. Dilihat pada syarat yang pertama, wawnya berharokat. Kemudian harokat wawnya asli. Sebelumnya itu berharokat fathah, maka sudah tentu jika melihat pada syarat yang pertama itu sudah masuk kriteria dari huruf yang harus diganti menjadi alif seperti kaidah yang pertama. Akan tetapi pada syarat yang kedua, mencegah atau menggagalkan waw tersebut diganti dengan alif karena tidak memenuhi dari syarat yang kedua, yaitu setelahnya tidak boleh ada huruf sukun. Sedangkan pada lafaz tawilin di sini setelah huruf waw itu ada huruf sukunnya, yaitu berupa ya, maka wawnya tidak boleh diganti dengan alif, tetap ditasihkan, tidak diilal, menjadi tawilin, tidak diganti dengan alif. Begitu juga dengan lafaz khawarnakin. Wawnya berharokat, harokat wawnya asli, kemudian sebelumnya berharokat fathah, tentunya bisa dong diganti dengan alif, akan tetapi pada syarat yang kedua itu setelahnya tidak boleh ada huruf yang sukun. Karena di sini setelahnya huruf waw tersebut ada huruf yang sukun berupa ro, maka tidak bisa diganti dengan alif wawnya. Tetap ditasihkan atau tetap ditulis sebagai huruf waw, menjadi khawarnakin. Nah itu merupakan dua syarat. Huruf waw dan ya jika sebelumnya berharokat fathah harus diganti dengan alif. Syarat yang pertama, harokat waw atau ya-nya tersebut harus berupa harokat asli, bukan harokat aridoh. Yang kedua, waw dan ya-nya tersebut berada di selain dari lam fi'il dan disyaratkan tidak adanya huruf sukun yang terletak setelah waw dan ya tersebut. Jika ada huruf sukun yang terletak pada huruf waw dan ya tersebut, maka tidak boleh waw dan ya-nya tersebut diganti menjadi alif, akan tetapi tetap ditulis sebagai waw atau ya. Kemudian lanjutannya, fa in kana kalaman, apabila huruf waw atau ya-nya tersebut berada di lam fi'il, wajabal i'lalu, maka mau tidak mau harus diiklal. Malam yakunis sakinu ba'dahuma alifan wa ya'an musyaddadatan. Selagi setelah huruf waw dan ya tersebut tidak ada alif yang sukun ataupun huruf ya yang bertasdid. Jadi apabila ada huruf waw dan ya itu berada di lam fi'il, maka wajib diiklal. Kecuali setelah huruf waw dan ya-nya tersebut ada alif sukun dan ya yang bertasdid, maka tetap ditulis atau ditashih, tidak boleh diiklal. Karomaya wa alawiyin, seperti lafaz romaya. Ya-nya ini merupakan huruf ilat yang berada di lam fi'il. Apabila huruf ya tersebut berada di lam fi'il, maka wajib diiklal. Nah, kenapa pada lafaz romaya tersebut tidak diiklal, akan tetapi tetap ditashih? Karena setelahnya itu ada huruf alif sukun, maka ya-nya tetap ditulis sebagai ya, tidak diiklalnya itu tidak diganti dengan huruf alif. Begitu juga dengan alawiyin. Wawnya tersebut berada di lam fi'il, akan tetapi setelahnya itu ada huruf ya yang bertasdid, maka wawnya tetap ditulis sebagai waw, tidak diganti dengan huruf lainnya. Wadzalika, adapun contoh dari kaidah ini, kaidah yang lam fi'il sebuah kalimat itu berupa huruf waw dan ya wajib diiklal, itu berupa lafaz
nahu yakhshawna. Lafat yang dicontohkan pada lafat yakhshawna, yang asluhu yakhshayuna, yang asalnya di sini adalah lafat yakhshayuna. Lam fi'ilnya ini merupakan ya pada akhir lafadznya, yaitu yakhshayu. Nah, ini wajib di'i'lal. Kenapa? Karena setelah yunya tersebut tidak ada alif yang berharakat sukun ataupun ya yang bertasdid, melainkan di situ ada huruf waw yang sukun, maka wajib di'i'lal. Nah, bagaimana perubahan lafadz yakhshayuna di sini menjadi yakhshawna? Berikut pengi'lalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'lalu. Yakhshawna asulhu yakhshayuna, ala wazni yaf'aluna. Ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasulatin fi kalimatiha. Faltaqos sakinani wa humal alifu wal waw fasyara yakhshawna. Thumma hudhifatil alifu daf'an liltiqa'i sakinaini fasyara yakhshawna. Artinya, al-i'lalu, pengi'lalan. Yakhshawna asulhu yakhshayuna. Lafadz yakhshawna di sini asalnya merupakan lafadz yakhshayuna ala wazni yaf'aluna, yang mengikuti wazan yaf'aluna fil mudhari'. Ubdilatil ya'u alifan, huruf ya-nya diganti dengan huruf alif. Yakhshayuna, yu-nya diganti dengan alif. Litaharrukiha ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatiha, karena berharokatnya huruf ya, yaitu berharokat dhammah, ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatiha, yang mana sebelumnya itu berharokat fathah dalam satu kalimat, maka ya-nya harus diganti dengan alif. Faltaqos sakinani wa humal alifu wal waw fasyara yakhshawna. Maka faltaqos sakinani, maka bertemulah dua huruf yang sukun atau dua huruf yang mati, wa humal alifu wal waw, yang mana kedua huruf sukun itu berupa huruf alif dan huruf waw, fasyara yakhshawna, maka jadilah lafadz yakhshawna. Tsumma hudhifatil alifu, kemudian alifnya dibuang, daf'an liltiqa'i sakinaini, untuk menolak pertemuan dua huruf yang sukun, fasyara yakhshawna, maka jadilah lafadz yakhshawna. Itu merupakan rentetan perubahan dari lafadz yakhshayuna menjadi lafadz yakhshawna. Nah, ini merupakan penjelasan dari kaidah tambahan. Setelah itu kita akan membahas kaidah yang nomor 16 pada halaman yang ke-23. Wallahu a'lam bishawab.